Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kami haturkan datang sedaya para alim, para ulama yang hadir dalam majelis yang mudah-mudahan penuh barokah ini. Ada Kiai Izul Auzad, sahibul majelis tebar pesona, karena beliau memang mempesona nih. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau, amin. Dan juga kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Syafi'i, dan dumateng sedoyo ingkang hadir, khususnya juga datang sahabat saya Ustadz Tarkiman. Beliau ini teman saya satu kelas dulu ketika di Darul Ulum Ringin Putih, Muncar, Banyuwangi. Beliau dengan saya insya Allah kerenan beliau, tapi masih ganteng saya. Kenapa? Karena saya sudah anaknya 4, tapi beliau masih mencari kira-kira yang pertama belum dapat. Kita doakan mudah-mudahan segera dapat, amin Allahumma amin. Padahal saya tunggu undangannya kok belum nyampe-nyampe. Ya saya tapi husnudzon. Ada satu kitab karya ulama namanya Ulamaul Uzzab. Ulama-ulama jomblo itu ada. Jadi kita nggak usah suudzon, barangkali beliau torekohnya termasuk ulama uzzab. Mudah-mudahan kalau itu torekohnya betul-betul diwusulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kayaknya kurang keren kalau nggak punya pasangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerosting dikit nggak apa-apa ya, konco soalnya. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur dengan ungkapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, di mana dalam majelis yang penuh barokah ini kita dipertemukan dengan majelis yang penuh barokah, acara yang penuh barokah, kumpul kita yang mudah-mudahan barokah. Dengan ungkapan tahmid tersebut, ungkapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, kita besok ketika sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mau bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Insyaallah nikmat kita akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam tersebut besok di hari kiamat kita senantiasa diakui umat beliau dan digandeng bareng dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua oleh Allah pernah disindir. Salah satunya adalah yang termaktub dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mau beramal soleh dan orang tersebut termasuk orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar sumpah saya akan memberikan kehidupan baginya, kehidupan yang bahagia. Saya tidak akan menerangkan bagaimana bentuk kebahagiaannya, karena itu tentu kalau Allah yang menyebutkan bahagia tentu tidak akan terkira. Di sini kami akan menyebutkan satu kalimat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam ilmu gramatika Arab, setiap satu kalimat atau ungkapan contohnya di situ adalah fi'il mudhari', yuhyi, nuhyi, yang kemasukan lam ibtida. Lam ibtida itu ya pokoknya yang adalah lantas dibaca fathah. Kemudian di situ di belakangnya ditambah dengan nun taukid saqilah. Nun taukid yang bermakna sangat kuat. Kalau dibayangkan di situ ada dua taukid. Taukid yang pertama adalah lam ibtida, taukid yang kedua adalah nun saqilah. Kita tahu dalam komunikasi atau berinteraksi antar sesama, mungkin kita semua pernah ketika ngobrol, contohnya begini, Pak Zaid datang, misalkan begitu. Orang kalau yang diajak ngomong percaya, mungkin kita nggak usah ngomong tambahan lagi. Betul. Langsung kita taslim. Yang ngomong, yang ngabarin juga nggak akan memperkuat ungkapannya. Namun ketika yang diajak bicara ngengkel, alah masa, kira-kira begitu. Kira-kira tanggapan kita bagaimana? Maka kita akan memperkuat apa yang kita sampaikan. Sumpah Zaid datang. Kemudian yang ketiga, andai kata orang tersebut masih juga ngengkel, masih juga ngeyel, maka kita akan menambahi kekuatan yang kita sampaikan supaya betul-betul sampai orang yang kita ajak ngomong dia betul-betul percaya atas apa yang kita sampaikan. Sehingga ucapannya andai kata ngomong lagi, Zaid betul sumpah datang. Alah yang benar, kira-kira begitu. Sumpah bener, yakin, hak Zaid datang. Baru setelah itu mentok udah. Lagi-lagi ngomongnya tambah wajahnya emosi lagi. Itu sudah mentok. Ibarat kita disindir oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita seolah-olah kita ini sebagai makhluk Allah tidak percaya kalau Allah menjanjikan kehidupan yang bahagia.
sehingga Allah seolah-olah ngobrol dengan kita yang kita itu lagi nggak percaya dengan janjinya Allah. Ibarat, wahai hambaku, kalau kamu mau beramal soleh dan kamu adalah orang yang beriman, aslinya kan cukup, kamu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kan yang dawuh Allah, masa hambanya ngengkel. Tapi gara-gara hamba itu senengannya nggak percaya, maka Allah menyampaikan dengan ungkapan taukid, bahkan taukidnya 2 kali. Itu menyebutkan bahwasanya rata-rata manusia kalau diajak ngomong yang tentang keyakinan itu nggak patek percaya. Itu sindiran Allah kepada kita. Oleh karenanya hal yang sangat penting diantaranya adalah di mana membaca sholawat, kemudian fadilahnya bagaimana sholat, fadilahnya bagaimana kita mengamalkan hal-hal yang baik. Itu sebenarnya semuanya merupakan ada diiringi janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman gara-gara manusia rata-rata nggak percayaan, sehingga Allah sampai menyampaikan banyak ungkapan-ungkapan kalimat yang diiringi dengan penguat kata. Sebenarnya tidak perlu Allah menyampaikan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya kita sangat berharap, tentu sangat memiliki keinginan nanti dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dianggap cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pengen nanti digandeng bersama dengan Rasulullah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu hal itu harus diiringi dengan kepercayaan. Maka sebenarnya semua ini tinggal bagaimana kita, ya. Oleh karenanya dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut menunjukkan bagaimana kita saat ini tinggal menguatkan kepercayaan. Kalau bukti insya Allah sudah banyak. Makanya 2/3 dari Al-Quran itu adalah cerita-cerita nabi-nabi di masa lampau, cerita-cerita umat di masa lampau, di mana kalau orang yang tidak percaya kepada Allah pada saat itu bagaimana hukumannya, orang yang tidak percaya kepada Nabi Allah bagaimana akibatnya, dan seterusnya. Maka contoh-contoh itu kiranya sudah cukup. Namun saat ini tinggal bagaimana kita meyakinkan mau ikut golongan siapa. Apakah golongannya Fir'aun, atau golongannya Nabi Musa, ataukah golongannya kaum-kaumnya Nabi Lut, apakah ikut Nabi Lut, dan seterusnya. Apakah golongannya Abu Jahal dan Abu Lahab, atau golongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana termasuk andai kata kita pengen jadi umatnya yang termasuk golongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya harus dasar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk cinta adalah melakukan sunnah-sunnahnya beliau, sehingga beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, kata baginda, maka mereka adalah golongan orang yang cinta kepadaku. Sedangkan mereka orang-orang yang sudah berstatus cinta kepadaku, maka mereka insya Allah akan bersama saya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al minhum, amin, Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini perlu kita tanamkan dengan bentuk keistiqomahan. Kita mungkin kalau disuruh milih saat ini, misalkan sampean saya tanya, jenengan pengen mana antara terus menjadi orang baik atau orang yang memiliki keistimewaan? Contoh, bisa menyulap daun jadi uang. Kira-kira pengen apa tidak? Pengen, jelas ini ya. Atau kamu pengen punya keahlian bisa berjalan di atas air? Kira-kira pengen nggak?
Oh, terus buat apa? Biar viral gitu ya. Atau mungkin sampean pengen punya keahlian yang luar biasa yang mungkin di luar nalar. Tapi ada satu ulama yang bernama Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Beliau pengarang kitab Tanwirul Qulub. Beliau menyampaikan, kenapa sih bahwa para ulama menyampaikan al-istiqamah khairun min alfi karomah. Kalau yang disebutkan tadi adalah merupakan karomah, sedangkan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki karomah, beliau-beliau ternyata memilih untuk menjadi orang yang senantiasa istiqomah. Mungkin kita sudah sering dengar ada seorang yang dulunya terkenal wali sebelum mungkin zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wali yang terkenal, namanya siapa? Abu Bakar Al-Warraq. Dia adalah seorang yang Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini terkenal di mana idza da'a ra'a al-'arsy. Ketika dia berdoa maka arsy itu akan tampak. Artinya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun anehnya kenapa pada saat wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Kenapa? Karena beliau pada saat memiliki kemampuan tersebut, beliau memiliki perasaan bangga sehingga lupa di mana keistimewaan itu berasal. Seharusnya memiliki kebanggaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kebanggaan itu seolah-olah berasal dari dirinya. Disitulah sehingga tingkat di mana dia tidak diberi keistiqomahan. Yang awalnya dia adalah orang yang baik, orang yang ibadahnya luar biasa, sehingga karena istimewanya tersebut dia lupa bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kematiannya dalam posisi dia tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah kenapa penting Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah luwe ngantuk ya, ulangi ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kasep. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan mereka bahwasanya Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya orang itu orang yang beriman. Tsumastaqamu, lantas mereka mau istiqomah, mau senantiasa melakukan syariat-syariat Allah, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dia bayi sampai dia sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang mau model begitu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat semua turun memberikan kabar gembira kepadanya. Apa yang dikabarkan? Alla takhafu wa la tahzanu, wahai hamba Allah, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu semua akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan tentu kita pengen bagaimana dengan adanya kita beristiqomah senantiasa itu lebih baik daripada 1000 karomah, karena dengan orang beristiqomah maka dia senantiasa dijanjikan apa? Tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir, dan juga dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih orang yang istiqomah kok dijamin bahwasanya dia surga? Begini, para ulama menganalogikan bahwa orang itu bisa masuk surga
tiketnya kan harus husnul khotimah. Gimana dan tiketnya harus husnul khotimah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini bisa husnul khotimah? Bahwa dalam satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebiasaan manusia itu akan menentukan bagaimana nanti dia kematiannya. Karena menurut ulama al-mautu fuj'ah, kematian itu satu yang mendadak. Dan sesuatu yang mendadak itu yang muncul dari mulut dan hatinya tergantung bagaimana kebiasaannya. Kalau pengen ngecek, nanti habis pulang dari sini, misalkan ibu-ibu bapaknya pulang duluan, nanti bapaknya misalkan bukakin pintu tapi delik di belakang pintu, kira-kira kemudian pas ibunya masuk langsung didet gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira pas saya der itu yang muncul pertama kali dari mulut jenengan apa, Bu? Saya dengar tadi dari ibu-ibu, copot gitu. Lah, itu namanya fuja'ah, sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang betul-betul spontanitas. Lah, kalau yang spontanitas itu muncul dalam mulut kita perkara yang baik, maka insya Allah kematiannya akan menjadi kematian yang husnul khotimah. Tapi kemudian kalau kita yang muncul di mulut kita pada saat kita sowan kepada Allah, pada saat nazak, pada saat kematian kita ternyata yang muncul dalam mulut kita perkara yang jelek, maka naudzubillah itu pintu menuju bagaimana kematian yang su'ul khotimah. Sehingga dawuh baginda Rasulullah tadi mengatakan, innan nasa mata ala ma mata ala innan nasa mata ala ma'asya alaihi wa innahu yub'asu ala ma mata alaihi. Orang itu kematiannya tergantung bagaimana dia saat kebiasaannya hidup. Kemudian bagaimana orang tersebut dibangkitkan nanti di akhirat tergantung status bagaimana saat dia kematiannya nanti. Maka orang nanti sowan kepada Allah tergantung bagaimana saat dia menjalani kehidupannya. Kalau kehidupan kebiasaannya dia akan baik, insya Allah nanti dia sowan kepada Allah digolongkan sebagai orang-orang yang baik, minasyuhada wan nabiyyin wassuhada wassolihin, orang-orang yang senantiasa baik, orang yang berkumpul dari golongan para nabi-nabi Allah, yang berkumpul pada golongan orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang soleh. Namun sebaliknya, andai kata kebiasaan kehidupan dia adalah kebiasaannya yang buruk, maka naudzubillah dikhawatirkan nanti dia wafat dalam tentu tidak mendapatkan rahmat Allah, dan bahkan Allah malu memandang kita karena bertabur dosa-dosa yang kita lakukan pada saat hidup di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu kebaikan-kebaikan itu harus kita tanamkan dengan satu keyakinan. Keyakinan ini membentuk karakter bagaimana kita menguatkan untuk senantiasa berbuat baik. Loh, bagaimana kalau orang itu ternyata dia dulunya jelek, menjual diri segala macam, kan banyak cerita itu. Ada cerita di mana ternyata wafatnya dia disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Ada yang justru kehidupannya sekian ratus tahun. Yang terkenal ceritanya Kiai Barseso itu ya, ternyata wafatnya begini, apakah itu bukan contoh dan sebagainya? Itu bukan syariat, itu adalah syariat tetap seperti itu. Syariat adalah bagaimana setiap hari kita amar ma'ruf nahi, perkara yang baik kita lakukan, perkara yang jelek kita Kenapa sih? Alasannya adalah orang sebenarnya masuk surga memang betul bukan karena amalnya. Sehingga Nabi menyampaikan dalam satu hadis, amal seorang hamba itu tidak bisa menjadi jaminan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu wahai Rasulullah? Bahkan amal saya juga seperti itu.
Amal saya juga tidak bisa menjadi jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan, walakin taghammadani bi rahmatih, tapi saya dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang membuat masuk surga amal apa rahmat? Rahmat. Tapi rahmat Allah di manakah letaknya? Rahmat Allah letaknya pada seluruh kebaikan, dan kita tidak tahu kebaikan mana yang pada saat itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Qami'ut Tughyan yang disitu mengatakan ada syu'abul iman, ya bahkan di sana mengatakan bahwa perkara yang paling rendah termasuk bagian dari keimanan atau bagian dari kebaikan, andai kata ada sampah kita buang, kemudian andai kata ada duri kita singkirkan, itu juga bagian termasuk hal yang sepele. Artinya kebaikan apapun yang sangat kecil itu bisa memberikan potensi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang masuk neraka juga bukan karena kemaksiatan yang dia lakukan, tapi karena ghadab, karena bencinya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bencinya Allah letaknya di mana? Letaknya adalah kepada semua kebaikan, semua kejelekan. Namun kejelekan yang mana? Itu tentu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hanya nyindir orang sehingga kita mendapatkan satu ghadab dari Allah yang naudzubillah menyebabkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Tentu kita berharap senantiasalah bagaimana kita senantiasa menjadi orang-orang yang baik. Sehingga kenapa sih para ulama kok status setiap harinya misalkan itu baik, itu dikatakan orang yang nanti layak untuk diholi itu kalau dia kebaikannya sampai wafat. Namun ketika jenengan lihat ada ulama kemudian pensiun, kira-kira wafat kurang 1 hari dia pensiun, saya tak tutup pondoknya, saya nggak usah jadi ulama, apakah orang tersebut layak untuk diholi? Tentu tidak. Oleh karenanya keistiqomahan ini penting. Tentu ini merupakan menjadi bekal. Kalau merupakan kelebihan-kelebihan yang tadi, karomah dan sebagainya, insya Allah akan muncul dengan sendirinya ketika kita istiqomahkan perkara-perkara yang baik. Kita mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita nantinya oleh Allah digolongkan dalam golongan orang minan nabiyyin wassuhada wassolihin, golongan-golongan para nabi Allah, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan tentu kita mudah-mudahan nanti kumpul hari ini menjadi saksi bareng-bareng, nanti kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini saya berharap doanya para sesepuh yang lain, karena saya masih belum begitu sepuh ya. Kasihan nanti yang lain, kok kesini mana yang sepuh masa nggak disuruh doa. Yang biasanya yang sepuh lebih ampuh gitu ya. Ya mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kurang lebihnya, semua itu adalah merupakan kekurangan kami. Mudah-mudahan semua ini menjadi catatan amal baik kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.